Di jantung Asia Tengah yang dipenuhi oleh wilayah gurun dan pegunungan yang menjulang, berdiri sebuah kekaisaran yang dikenal menjadi jembatan antara dunia timur yang luas dan dunia barat yang kaya. Kekaisaran yang dikenal luas sebagai Kekaisaran Kusan. Kekaisaran Kusan adalah sebuah peradaban lintas budaya yang menyalakan geliat perdagangan, agama, dan seni di sepanjang jalur sutra. Dari dataran subur wilayah Asia Tengah hingga lembah Sungai Gangga, para penguasa Kekaisaran Kusan mampu membangun dunia yang dapat menghubungkan antara India, Persia, dan Tiongkok dalam satu jaringan ekonomi dan spiritual yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Kekaisaran ini sendiri berkembang dalam masa di mana bangsa-bangsa besar saling berlomba untuk menguasai jalur dagang yang menghubungkan dunia kuno. Namun Kekaisaran Kusan melangkah lebih jauh lagi, di mana mereka tidak hanya menjadi perantara perdagangan saja, namun juga menciptakan peradaban hibrida yang memadukan tradisi Yunani Baktria, warisan Persia, kebijaksanaan India, dan bahkan pengaruh dari Kekaisaran Tiongkok di wilayah timur. Dari koin emas yang memuat inskripsi berbahasa Yunani dan Sanskerta, hingga patung-patung Buddha bergaya Gandhara yang menampilkan wajah dan lipatan jubah khas Helenistik, setiap peninggalan mereka memancarkan identitas unik yang sulit untuk ditandingi bahkan oleh kekaisaran lain di masanya. Di bawah kepemimpinan raja-raja yang tangguh dan juga visioner, mereka menata wilayah mereka yang luas dengan tangan besi sekaligus kebijaksanaan diplomasi. Pengaruhnya pun begitu kuat hingga agama Buddha berhasil menyebar ke Asia Timur melalui perlindungan para raja Kusan, sementara jalur sutra menjadi nadi perdagangan yang mengalirkan rempah, sutra, dan juga gagasan lintas peradaban. Dalam ketenangan kuil dan hiruk-pikuk pasar, Kekaisaran Kusan mampu membentuk tatanan dunia baru, yakni sebuah peradaban yang hidup di antara dua dunia, yakni timur dan barat, yang beradu dalam satu nadi sejarah. Asal-usul Kekaisaran Kusan tak bisa dipisahkan dari akar budaya bangsa Yuezhi yang merupakan sebuah bangsa di Asia Tengah yang bertransformasi menjadi sebuah bangsa etnopolitik. Proses ini pun memperlihatkan bagaimana sebuah konfederasi suku pengembara di padang stepa dapat berkembang menjadi kekuatan kekaisaran besar yang menjembatani dunia timur dan juga dunia barat. Asal-usul mereka pun terekam jelas dalam berbagai sumber Tiongkok seperti catatan Shiji, Hansu, dan juga Hou Hansu yang menggambarkan bagaimana bangsa Yuezhi sebagai sebuah kelompok nomadik Indo-Eropa yang pernah menguasai wilayah luas di sekitar lembah Ili dan Gansu sebelum pada akhirnya bermigrasi ke barat akibat tekanan politik dari bangsa Xiongnu. Bangsa Yuezhi pada awalnya terdiri dari beberapa klan besar yang hidup dari penggembalaan kuda, sapi, dan juga unta di jalur perbatasan Tiongkok bagian barat laut. Mereka memiliki struktur sosial yang terorganisir dalam bentuk konfederasi tribal, di mana setiap suku memiliki pemimpin mereka sendiri namun tetap tunduk pada satu otoritas tertinggi yang disebut sebagai Da Yuezhi atau Yuezhi yang besar. Mereka menguasai daerah yang subur di sekitar wilayah Sungai Li dan juga Tarim Basin, serta menjadi bagian penting dari jaringan perdagangan awal yang kemudian berkembang pesat menjadi jalur sutra. Dari kebudayaan materialnya, bangsa Yuezhi menunjukkan kemiripan dengan suku-suku Indo-Eropa lainnya, terutama dalam penggunaan kuda perang, kereta, serta seni perhiasan emas bergaya stepa yang sangat rumit. Sekitar abad kedua sebelum Masehi, nasib bangsa Yuezhi berubah drastis ketika mereka diserang dan dikalahkan oleh bangsa Xiongnu di bawah kepemimpinan Modu Chanyu. Kekalahan ini sendiri memaksa mereka untuk meninggalkan tanah asal mereka di wilayah Gansu dan Li, lalu bermigrasi ke arah barat. Perjalanan panjang mereka ini pun menjadi titik awal transformasi mereka menjadi sebuah entitas politik baru. Gelombang migrasi dari Yuezhi pun terpecah menjadi dua kelompok besar, yakni Xiao Yuezhi atau Yuezhi kecil yang tetap bertahan di daerah pegunungan Hilian dan juga Dunhuang, serta Da Yuezhi atau Yuezhi besar yang bergerak ke wilayah barat melalui Fargana menuju Sogdiana dan juga Baktria. Pergerakan dari Da Yuezhi ke wilayah barat membawa mereka berhadapan secara langsung dengan kerajaan-kerajaan yang sudah mapan di wilayah Asia Tengah. Menurut catatan Hansu, bangsa Yuezhi pertama kali menaklukkan suku-suku kecil di wilayah Fergana dan Sogdiana sebelum pada akhirnya melanjutkan invasi mereka ke wilayah Baktria, sebuah wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh sisa-sisa kerajaan Yunani Baktria. Dalam proses ini, bangsa Yuezhi tidak hanya menaklukkan Baktria semata, namun juga menyerap elemen-elemen kebudayaan Helenistik yang sangat kuat di wilayah tersebut.
pengaruh budaya Yunani, sistem administrasi, serta seni arsitektur dan ikonografi mulai terintegrasi ke dalam kebudayaan mereka. Transformasi budaya ini pun lantas menjadi pondasi awal bagi lahirnya Kekaisaran Kusan kemudian. Setelah penaklukannya pada Baktria sekitar tahun 130 sebelum Masehi, bangsa Yuezhi memilih menetap di lembah Amudarya dan membangun pemerintahan yang lebih terpusat. Dalam kurun waktu sekitar 1 abad berikutnya, kekuasaan internal Yuezhi mengalami konsolidasi yang merubah sendi-sendi pemerintahannya. Catatan-catatan Tiongkok menyebut bahwa pada masa dinasti Han, bangsa Yuezhi sendiri terbagi menjadi 5 suku utama, yakni Xiumi, Guisuang, Suangmi, Sidun, dan juga Dumi. Masing-masing dari suku ini dipimpin oleh kepala suku yang disebut sebagai Shihao, namun yang paling berpengaruh di antara mereka adalah suku Guisuang yang kelak menjadi inti dari Kekaisaran Kusan. Suku Guisuang di bawah pimpinannya yakni Xiu Jishui atau Kujula Kakpises memainkan peranan kunci dalam menyatukan kembali konfederasi Yuezhi yang terpecah belah. Berdasarkan kronik Hou Hansu sekitar awal abad ke-1 Masehi, Kujula Kakpises berhasil menaklukkan keempat suku Yuezhi lainnya dan lantas memproklamirkan dirinya sendiri sebagai raja atas seluruh bangsa Yuezhi. Dari titik inilah istilah Guisuang berubah menjadi Kusan dalam berbagai sumber barat dan juga India, dan lantas menjadikan transisi dari struktur konfederasi suku nomaden menjadi monarki terpusat yang lebih stabil dan bercorak kekaisaran. Proses penyatuan ini pun bukan sekedar perubahan politik semata, melainkan juga menjadi sebuah transformasi identitas dari bangsa Yuezhi. Bangsa Yuezhi yang semula dikenal sebagai masyarakat penggembala dan juga penakluk stepa mulai beradaptasi dengan sistem agraris dan juga perkotaan di wilayah Baktria. Mereka memanfaatkan infrastruktur bekas Yunani Baktria seperti kota-kota bertembok dan jalur dagang yang sudah terhubung dengan India dan juga Persia. Perpaduan antara tradisi stepa dan elemen urban Helenistik ini pun lantas melahirkan sebuah identitas baru, yakni bangsa Kusan, penguasa baru Asia Tengah yang membawa warisan campuran Indo-Eropa, Yunani, Persia, dan juga India. Secara linguistik dan antropologis, bangsa Yuezhi diyakini termasuk dalam rumpun Tocharian atau Indo-Eropa Timur yang memiliki hubungan linguistik dengan bangsa-bangsa Indo-Iran. Temuan arkeologis di Tarim Basin seperti mumi-mumi berambut pirang dan berwajah Eropa yang dikenal sebagai Tarim Mumis sering dikaitkan dengan nenek moyang dari bangsa Yuezhi ini. Mereka sendiri dikenal sebagai masyarakat yang memiliki tradisi berkuda yang kuat, mengenakan pakaian wool dan juga kulit, serta memiliki sistem pemakaman yang menunjukkan pengaruh dari budaya Andronovo dan juga Saka. Ketika bangsa Yuezhi mulai memantapkan kekuasaannya di wilayah Baktria, mereka berinteraksi dengan berbagai bangsa dan kebudayaan seperti Saka atau Skythia, Parthia, dan juga India Utara. Hubungan Kusan dengan Parthia sangat signifikan karena dari sinilah mereka mempelajari sistem pemerintahan kerajaan dan cara untuk mengelola wilayah yang luas. Sementara dari India, terutama dari wilayah Gandhara dan juga Punjab, mereka menyerap unsur religius seperti Buddhisme dan praktik keagamaan lokal yang kelak berkembang pesat di bawah pemerintahan Kusan. Fase transformasi dari Yuezhi ke Kusan dapat dilihat sebagai sebuah adaptasi bertahap terhadap dunia yang lebih kompleks. Dalam pandangan Tiongkok, Yuezhi pada awalnya seringkali dianggap sebagai suku barbar dari barat laut, namun setelah migrasi panjang dan kontak yang intens dengan peradaban-peradaban besar, mereka berhasil menempatkan diri sebagai mediator antara budaya di jalur sutra. Perubahan nama dari Da Yuezhi ke Kusan mencerminkan pergeseran mendasar yang bukan hanya bersifat geografis semata, namun juga sebagai politik dan budaya dari sebuah konfederasi tribal nomaden menuju kerajaan berlandaskan urbanisasi dan perdagangan internasional. Ketika Kujula Kakpises mendirikan dinasti Kusan, fondasi politik dan budaya yang diletakkannya kepada bangsa Yuezhi telah matang. Kekuatan mereka pun tidak lagi bertumpu pada mobilitas pasukan berkuda di padang rumput, melainkan pada kontrol penuh terhadap kota-kota penting seperti Kapisa, Begram, dan juga Taksila yang menjadi simpul perdagangan jalur sutra. Para elit Yuezhi pun ikut bertransformasi menjadi aristokrasi Kusan dan lantas mengadopsi sistem monarki warisan Helenistik yang menampilkan diri sebagai penerus sah dari tradisi kekaisaran di wilayah Asia Tengah. Ekonomi dan perdagangan Kekaisaran Kusan menempati posisi yang unik dalam sejarah Eurasia karena mampu menghubungkan 3 peradaban besar dunia kuno, yakni India, Tiongkok, dan dunia Helenistik Romawi. Melalui jaringan perdagangan yang melintasi Asia Tengah, Kekaisaran Kusan menjadi simpul vital
dalam jalur darat dan juga laut yang kemudian dikenal sebagai jalur sutra. Keberhasilan mereka sendiri dalam membangun ekonomi yang kuat bukan hanya bersumber dari kekayaan wilayah semata, namun juga karena kemampuan administrasi dan juga integrasi ekonomi lintas budaya yang jarang ditemukan pada masa tersebut. Perekonomian Kekaisaran Kusan sendiri berdiri di atas fondasi agraria yang kuat namun berpadu erat dengan kegiatan perdagangan internasional. Wilayah yang mereka kuasai mencakup lembah-lembah subur di wilayah Punjab dan Gangga bagian barat, padang rumput Asia Tengah, serta rute-rute pegunungan di sekitar Hindukush dan juga Pamir, di mana daerah-daerah tersebut menghasilkan gandum, jelai, beras, dan hasil pertanian lainnya yang menjadi tulang punggung ekonomi domestik. Selain itu, wilayah mereka juga kaya akan mineral seperti tembaga, timah, emas, dan juga batu mulia dari lembah Badakhshan. Namun, kekuatan ekonomi Kusan tidak semata-mata berasal dari hasil bumi semata. Mereka mampu menciptakan sistem perpajakan yang efisien dan mengorganisasikan distribusi hasil pertanian serta kerajinan melalui jaringan birokrasi kerajaan. Pajak pun dipungut tidak hanya dari tanah pertanian, namun juga dari aktivitas perdagangan dan juga karavan lintas kota. Pendapatan dari sektor ini pun lantas menjadi sumber utama bagi pembangunan kota-kota besar seperti Purusapura, Kapisa, dan juga Mathura. Letak geografis Kekaisaran Kusan menjadikannya titik pertemuan strategis antara Asia Timur dan juga Asia Barat. Dari Tiongkok, jalur sutra membawa sutra, porselen, dan barang-barang mewah lainnya ke Asia Tengah, sementara dari India datang rempah-rempah, tekstil, dan batu permata. Jalur-jalur perdagangan ini pun melewati kota-kota utama Kusan seperti Bactra, Begram, dan juga Taxila, dan sebelum pada akhirnya diteruskan ke arah barat menuju Persia dan juga Mediterania. Kusan sendiri memainkan peranan sebagai perantara dalam sistem perdagangan ini, di mana mereka memastikan keamanan rute dagang melalui pengawasan militer dan pendirian pos perdagangan di sepanjang jalur karavan. Keamanan tersebut menarik pedagang dari berbagai bangsa layaknya India, Tiongkok, Parthia, bahkan Romawi untuk singgah dan berdagang di wilayah mereka. Selain itu, mereka juga mengenakan bea dan pajak pada barang yang melintas, yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama kerajaan yang paling menguntungkan. Salah satu pusat perdagangan paling terkenal adalah Bagram atau sekarang dikenal sebagai Afghanistan. Dari situs arkeologis di sana ditemukan berbagai barang impor termasuk kaca Romawi, patung-patung perunggu dari dunia Helenistik, serta barang dari Tiongkok. Temuan ini pun membuktikan bahwa Bagram menjadi simpul pertukaran barang global pada masa tersebut, di mana barang dari Laut Tengah bisa bertemu dengan hasil bumi India dan juga sutra Tiongkok. Perdagangan antara Kekaisaran Kusan dan Kekaisaran Romawi berkembang pesat pada abad kedua Masehi. Pedagang-pedagang Romawi sangat menginginkan rempah-rempah, batu mulia, kapas, dan juga gading dari India, serta sutra dari Tiongkok yang seringkali dikirim melalui jalur yang dikendalikan oleh Kekaisaran Kusan. Dan sebaliknya, dunia Romawi mengekspor barang-barang mewah seperti kaca, perak, perhiasan, dan juga tekstil halus ke wilayah Kusan. Transaksi ini pun sebagian besar dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan di pantai barat India seperti Barigaza dan juga Barbarikon di delta Sungai Indus yang berada di bawah pengaruh ataupun pengawasan secara langsung dari Kekaisaran Kusan. Melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut, kapal-kapal dagang dari Mesir, Romawi, melalui Laut Merah dan Samudra Hindia dan lantas berlabuh untuk menukar barang-barang. Hubungan ekonomi antara Kekaisaran Kusan dan juga Romawi menunjukkan tingkat globalisasi awal di dunia kuno, di mana arus barang, mata uang, dan budaya saling berbaur satu sama lain. Di sisi timur, hubungan ekonomi dengan dinasti Han di Tiongkok menjadi elemen penting dalam sistem perdagangan Kusan. Para penguasa Kusan memperoleh keuntungan besar dari perdagangan sutra Tiongkok yang melewati jalur darat di wilayah Asia Tengah. Mereka tidak hanya berperan sebagai penguasa wilayah transit semata, namun juga berperan sebagai pedagang aktif. Dan bahkan ada indikasi bahwa beberapa penguasa Kusan menjalin hubungan diplomatik langsung dengan Kekaisaran Han untuk memperlancar aktivitas dagang tersebut. Selain sutra, komoditas lain yang diperjualbelikan meliputi kuda dari stepa Asia Tengah, batu kiok dari Turkestan, serta tekstil dan logam dari wilayah India. Hubungan ini menjadikan wilayah Kekaisaran Kusan sebagai koridor ekonomi internasional yang menghubungkan dua ujung dari Eurasia. Kota Bactra dan juga Samarkand menjadi titik penting dalam pengumpulan barang-barang dari Tiongkok untuk kemudian diteruskan ke India ataupun ke dunia Helenistik. Selain jalur darat, Kusan juga memanfaatkan jalur laut sebagai bagian dari integral perekonomiannya. Wilayah selatan Kekaisaran yang meliputi daerah Sind dan juga Gujarat menjadi akses utama ke Samudra Hindia.
Pelabuhan Barbarikon misal, yang terletak di muara Sungai Indus, berperan penting sebagai pintu ekspor dan impor dari Kekaisaran Kusan. Dari sini, kapal-kapal dagang berlayar menuju pelabuhan-pelabuhan penting di Romawi, di Laut Merah, seperti Mios Hormos dan juga Berenice. Keterlibatan dalam perdagangan laut pun memperkuat posisi Kusan dalam perdagangan lintas samudera. Barang-barang dari India, Asia Tengah, dan bahkan Tiongkok dikumpulkan di pelabuhan-pelabuhan tersebut sebelum pada akhirnya diekspor ke dunia barat. Dan sebaliknya, barang-barang impor dari Romawi dan Timur Tengah kemudian didistribusikan melalui rute darat ke kota-kota besar di wilayah Kekaisaran Kusan. Sinergi antara jalur darat dan laut inilah yang membuat ekonomi Kekaisaran Kusan menjadi sangat dinamis dan juga kosmopolit. Salah satu indikator kemajuan ekonomi Kusan adalah sistem moneternya. Para penguasa Kekaisaran Kusan seperti Vimakat Pises dan juga Kaniska mengeluarkan mata uang emas, perak, dan tembaga dalam jumlah yang besar. Koin-koin tersebut pun beredar luas di seluruh wilayah Asia Tengah dan juga India Utara, bahkan sempat ditemukan hingga di wilayah Romawi Timur dan juga Tiongkok Barat. Koin emas Kusan yang dikenal memiliki kadar emas tinggi dan desain khas dengan pengaruh Yunani serta Persia menjadi simbol stabilitas ekonomi mereka. Di satu sisi, penggunaan koin emas memperkuat transaksi perdagangan internasional dan di sisi lainnya menunjukkan kepercayaan yang besar terhadap kekuatan ekonomi kerajaan. Pada masa pemerintahan Kaniska misal, volume produksi koin mencapai masa puncaknya dan menandakan masa kemakmuran ekonomi yang sangat tinggi. Selain fungsi sebagai alat tukar, koin-koin tersebut juga berperan sebagai alat propaganda politik. Melalui ikonografi pada koin seperti dewa-dewi Yunani, Persia, India, dan juga lokal, Kusan memperlihatkan keterbukaan budaya yang juga mencerminkan keberagaman pasar dan mitra dagang mereka. Barang dagangan utama yang memperkaya ekonomi Kusan pun sangat beragam. Dari India datang rempah-rempah seperti lada, kapulaga, dan juga cendana. Dari Asia Tengah datang kuda, bulu hewan, dan juga logam. Serta dari Tiongkok datang sutra dan porselen, sementara dari Romawi datang kaca, perhiasan, dan juga tekstil. Selain itu, wilayah Kusan sendiri pun menghasilkan barang kerajinan seperti patung batu, perhiasan emas, dan kain tenun yang juga diekspor ke luar negeri. Industri logam dan perhiasan di kota-kota besar seperti Mathura dan Taksila terkenal akan kualitasnya yang bagus. Beberapa artefak dari masa ini pun menunjukkan bahwa para pengrajin Kusan memiliki keahlian tinggi dalam memadukan gaya India, Yunani, serta Persia. Produk-produk tersebut pun memiliki nilai yang tinggi di pasar internasional dan menjadi bagian penting dari ekspor mereka. Kota-kota besar di Kekaisaran Kusan pun berfungsi tidak hanya sebagai pusat pemerintahan semata, namun juga sebagai sentra ekonomi dan juga produksi. Purusapura misalnya menjadi pusat politik sekaligus jalur distribusi utama ke arah barat laut dan juga Mathura yang berperan sebagai pusat budaya dan ekonomi di wilayah Gangga, sementara Begram dan juga Bactra menjadi simbol perdagangan internasional di wilayah utara. Di kota-kota ini terdapat pasar besar, bengkel produksi logam, tempat penyimpanan gandum, dan kantor bea cukai. Arkeolog juga menunjukkan keberadaan sistem irigasi dan pergudangan yang cukup maju yang memungkinkan distribusi hasil pertanian secara merata dan juga stabil. Perdagangan internasional Kekaisaran Kusan pun melibatkan berbagai komunitas etnis dan juga keagamaan. Pedagang-pedagang dari India, Persia, Yunani, dan Tiongkok hidup berdampingan di kota-kota perdagangan utama. Mereka seringkali membentuk guild atau asosiasi dagang yang berfungsi untuk melindungi kepentingan ekonomi dan menjaga stabilitas harga. Selain itu, keberadaan komunitas Buddhis di sepanjang jalur perdagangan juga memainkan peranan ekonomi yang sangat penting. Biara-biara sering berfungsi sebagai tempat penginapan bagi para pedagang dan juga sebagai pusat penyimpanan barang-barang. Hal ini lantas memperkuat hubungan antara agama, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari Kekaisaran Kusan. Ekonomi Kusan juga tidak hanya berfungsi untuk kepentingan internal semata, namun juga menciptakan efek domino di seluruh Asia Tengah dan juga Asia Selatan. Mereka memperkenalkan sistem moneter yang seragam, memperluas perdagangan lintas budaya, serta mempercepat arus teknologi dan juga ide. Keamanan yang mereka berikan di sepanjang jalur sutra mendorong munculnya masa perdagangan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan ekonomi Kusan lantas menjadi pondasi bagi perkembangan budaya dan agama, termasuk penyebaran Buddhisme ke Asia Tengah dan juga Tiongkok. Di balik gemerlap patung dan monumen yang mereka tinggalkan, berdirilah jaringan ekonomi yang kompleks yang lantas menjadikan Kekaisaran Kusan sebagai salah satu motor perdagangan global di dunia kuno. Masa pemerintahan Kaniska pertama seringkali dianggap sebagai puncak kejayaan Kekaisaran Kusan, suatu periode di mana kerajaan ini menjadi kekuasaan politik,
kemakmuran ekonomi, serta keagungan budaya dan juga spiritual yang meluas hingga ke wilayah Asia Tengah, India wilayah utara, dan bahkan Cina Barat. Di bawah masa kepemimpinannya, Kusan bertransformasi menjadi kekuatan besar lintas benua yang mempersatukan beragam bangsa, agama, dan tradisi ke dalam satu jaringan kekuasaan yang kosmopolitan dan juga dinamis. Salah satu pencapaian terbesar dari Kaniska pertama adalah keberhasilannya dalam memperluas batas-batas kekuasaan Kekaisaran Kusan secara signifikan. Ia sendiri berhasil menaklukkan daerah-daerah penting di sepanjang wilayah Asia Tengah seperti Sogdiana dan juga Bactria, dan lantas terus memperluas pengaruhnya ke wilayah India Utara hingga mencakup Gandhara, Mathura, dan juga Pataliputra. Ekspansi ini pun menjadikan wilayah Kusan membentang dari lembah Oxus di utara hingga Sungai Gangga di wilayah selatan, dan dari Asia Tengah di barat hingga ke Tarimbasim di wilayah timur. Kekuasaan yang begitu luas membuat Kaniska tidak hanya menjadi seorang penguasa regional semata, namun juga menjadi figur imperium yang diperhitungkan di panggung politik Asia kuno. Kaniska sendiri lantas membangun sistem pemerintahan yang efektif dengan membagi wilayahnya ke dalam beberapa satrapi atau provinsi yang dikelola oleh gubernur setempat yang tetap tunduk pada otoritas pusat. Ia menempatkan ibu kota musim dingin di wilayah Purusapura dan di ibu kota musim panas di wilayah Kapisa, sebuah strategi politik dan geografis yang memungkinkan pengawasan yang lebih efisien terhadap wilayah yang luas. Penataan ini pun juga menunjukkan bagaimana pandangan geopolitik Kaniska yang cerdas, yang dapat menghubungkan pusat-pusat perdagangan dan juga militer strategis di antara wilayah Asia Tengah dan juga anak benua India. Seni dan budaya juga mencapai kejayaannya pada masa Kaniska pertama ini. Kekaisaran Kusan yang berada di persimpangan berbagai peradaban menghasilkan salah satu gaya seni paling berpengaruh dalam sejarah Asia, yakni seni Gandhara. Di bawah perlindungan Kaniska pertama, para seniman memadukan unsur Yunani Helenistik, Romawi, dan juga India ke dalam bentuk artistik baru yang memvisualisasikan figur-figur Buddha dengan gaya naturalistik, ekspresi wajah realistis, dan jubah berlipat ala Romawi. Selain Gandhara, kota Mathura juga menjadi pusat seni penting dengan gaya yang berbeda. Gaya Mathura menampilkan figur Buddha dan dewa-dewa India dengan proporsi yang lebih realistis, idealis, dan juga spiritualis. Kedua gaya ini pun berkembang bersamaan dan menciptakan sintetis artistik yang kemudian menyebar ke wilayah Asia Timur dan lantas mempengaruhi seni Buddha di wilayah Tiongkok, Korea, dan juga Jepang. Kaniska juga memperkarsai pembangunan besar-besaran termasuk kuil-kuil megah, stupa, dan juga vihara. Salah satu proyek terbesarnya adalah pembangunan stupa Kaniska di wilayah Purusapura yang menurut catatan Tiongkok menjulang setinggi lebih dari 120 meter dan menjadikannya salah satu struktur keagamaan tertinggi di dunia kuno. Stupa ini bukan sekedar bangunan religius semata, namun juga menjadi sebuah simbol kejayaan dan legitimasi spiritual dari masa pemerintahannya. Kaniska dikenal sebagai pelindung besar agama Buddha, meskipun ia juga menghormati berbagai keyakinan lainnya seperti Zoroastrianisme, Hindu, dan dewa-dewa Yunani Iran. Ia menjadi salah satu tokoh paling penting dalam sejarah penyebaran agama Buddha ke wilayah Asia Tengah dan juga Asia Timur. Di bawah perlindungannya, agama Buddha mengalami serangkaian transformasi besar, khususnya dengan berkembangnya Buddhisme Mahayana. Tradisi pun mencatat bahwa Kaniska menyelenggarakan konsili Buddha keempat di wilayah Kashmir yang bertujuan untuk memodifikasi ajaran-ajaran Mahayana dan memperkuat posisi aliran ini dalam komunitas Buddhis. Dalam konsili tersebut, ajaran-ajaran pun disusun ulang dan ditulis dalam bahasa Sanskerta, menggantikan bahasa Pali yang lebih tua. Langkah ini pun secara simbolis menandai pergeseran pusat kekuasaan intelektual Buddhis dari India Timur ke wilayah barat laut di bawah perlindungan dari Kekaisaran Kusan ini. Di bawah Kaniska, para cendekiawan dan biksu ternama seperti Asvagoza, Vasumitra, Nagarjuna, dan Parsava hidup dan berkarya. Mereka mengembangkan sistem filsafat dan teks-teks penting yang menjadikan pondasi bagi perkembangan Buddhisme Mahayana di kemudian hari. Asvagoza misalnya menulis karya sastra Buddhis monumentalnya seperti Buddha Carita yang menggambarkan kehidupan sang Buddha secara puitis dan juga filosofis. Nagarjuna, tokoh lain di masa Kaniska, juga mendirikan aliran Madhyamaka yang menekankan konsep kekosongan atau sunyata sebagai inti dari pemahaman eksistensi. Kebijakan toleransi Kaniska sendiri terhadap berbagai agama juga menciptakan atmosfer intelektual yang sangat subur. Dewa-dewa Yunani seperti Helios dan Selene, dewa Iran seperti Mitra, serta dewa-dewa Hindu seperti Shiva dan juga Vishnu
sama-sama muncul dalam simbol-simbol kerajaan. Toleransi ini pun membuat kekaisaran menjadi ruang interaksi spiritual yang dinamis dan lantas melahirkan sinkretisme budaya religius yang sangat khas. Selain kekuatan militer dan juga budaya, masa pemerintahan Kanishika pertama juga ditandai oleh diplomasi aktif dengan berbagai kekuatan besar dari dunia kuno. Kekaisaran Kusan menjalin hubungan dagang dan politik dengan Kekaisaran Han di wilayah Tiongkok, Kekaisaran Parthia di wilayah Iran, dan bahkan Kekaisaran Romawi di wilayah barat. Hubungan ini bukan hanya bersifat ekonomi semata, namun juga berperan penting dalam pertukaran budaya dan juga agama. Catatan Tiongkok seperti Ho Hansu menyebutkan bahwasannya utusan Kusan secara rutin mengunjungi istana Kekaisaran Han dan membawa barang-barang mewah dari wilayah Asia Barat. Dan sebagai balasannya, Cina mengirimkan kain sutra, logam, dan benda-benda berharga lainnya. Jalur ini pun membuka pintu bagi penyebaran ajaran Buddha ke wilayah Tiongkok melalui perantara para biksu dan juga pedagang Kusan yang berperan penting sebagai jembatan budaya. Hubungan dengan dunia Romawi pun terutama melalui pelabuhan-pelabuhan di India Barat seperti Barbarikon dan juga Barigaza, di mana kapal-kapal Romawi datang membawa emas, anggur, dan juga barang-barang mewah. Dan sebagai imbalannya, pedagang Kusan mengirim mereka rempah-rempah, gading, kapas, dan batu permata. Pertukaran semacam ini memperkaya kekayaan kerajaan serta menempatkan Kekaisaran Kusan dalam orbit ekonomi global dari dunia kuno. Masa pemerintahan Kanishika juga menjadi periode pencerahan intelektual. Bahasa Sanskerta mulai menggantikan bahasa Prakrit sebagai bahasa resmi dan juga ilmiah. Hal ini bukan hanya menjadi perubahan linguistik, tetapi juga cerminan dari kebangkitan kesadaran kultural yang lebih tinggi di wilayah barat laut India. Di sisi lain, pengaruh dari Yunani dan juga Iran masih kuat dalam bidang ilmu astronomi, kedokteran, dan juga filsafat, dan lantas menjadikan Kusan sebagai wadah percampuran ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban. Dalam bidang administrasi, penggunaan sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai era Kanishka memperlihatkan ambisi kaisar untuk menandai masa pemerintahannya sebagai titik awal sejarah yang baru. Area ini juga digunakan sebagai prasasti-prasasti resmi dan diadopsi dalam kalender regional selama berabad-abad setelah kematiannya, yang menandakan pengaruh abadi dari pemerintahannya terhadap struktur kronologi Asia Tengah dan India Utara. Kanishka pertama memproyeksikan dirinya sendiri sebagai seorang penguasa universal, pengayom bagi semua umat, dan pelindung kebudayaan. Ia tidak hanya menjadi simbol kekuatan politik, namun juga tokoh spiritual dan juga kultural yang sanggup menghubungkan tiga dunia besar, yakni India, Iran, dan juga Yunani. Di masa pemerintahannya, identitas kekaisaran tidak terbatas pada etnis atau agama, melainkan pada visi kosmopolitan tentang dunia yang saling terhubung. Dengan memadukan kekuasaan militer, stabilitas ekonomi, kemajuan budaya, serta keterbukaan terhadap pemikiran baru, Kanishka pertama membawa Kekaisaran Kusan ke titik tertinggi dalam sejarahnya. Sebuah masa yang akan dikenang sebagai zaman keemasan Kekaisaran Kusan, di mana seni, agama, dan juga perdagangan berkembang secara harmonis dalam naungan satu pemerintahan yang kuat dan juga toleran. Kemunduran Kekaisaran Kusan merupakan hasil dari serangkaian proses panjang yang melibatkan kombinasi antara tekanan eksternal dari kekuatan asing, fragmentasi internal, perubahan ekonomi, serta melemahnya otoritas politik pusat. Setelah mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan seperti Kanishka yang Agung atau Kanishka pertama, kekaisaran yang pernah menguasai wilayah luas dari Asia Tengah hingga India Utara ini secara perlahan kehilangan kekuatan militernya, daya saing ekonominya, serta stabilitas politiknya yang selama berabad-abad menjadi pilar kejayaannya. Proses kemunduran ini pun tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan bertahap dan berlapis, dengan setiap tahap membawa dampak kumulatif yang semakin mempercepat disintegrasi kerajaan. Salah satu faktor pertama yang menandai awal kemunduran adalah melemahnya kontrol pusat atas wilayah periferi. Kekaisaran Kusan yang membentang dari lembah Sungai Oxus di Asia Tengah hingga Sungai Gangga di wilayah India Utara, sebuah wilayah yang sangat luas dan beragam secara etnis, budaya, serta geografisnya. Ketika kekuasaan pusat di Bactria mulai melemah, para gubernur lokal dan pemimpin militer di daerah pun mulai menunjukkan kecenderungan untuk bertindak lebih independen. Mereka lantas mengeluarkan koin sendiri dan mengklaim gelar yang dulunya hanya dimiliki oleh seorang kaisar. Fenomena ini pun memperlihatkan menurunnya efektivitas administrasi kekaisaran serta memunculkan tanda-tanda awal desentralisasi politik yang sangat berbahaya. Kemunduran pun juga diperparah oleh munculnya tekanan eksternal dari utara dan juga barat. Di Asia Tengah misalnya, muncul bangsa Sasanid Persia yang menjadi ancaman terbesar bagi stabilitas Kekaisaran Kusan.
Dinasti Sasanid atau Sasania yang menggantikan Parthia sekitar abad ketiga Masehi memiliki ambisi besar untuk mengembalikan kejayaan Iran kuno dan memperluas pengaruhnya hingga ke wilayah India. Ardashir pertama, pendiri dari Sasania, segera melancarkan ekspansi militer ke wilayah timur, menaklukkan wilayah-wilayah yang dahulu berada di bawah Kekaisaran Kusan. Di bawah penerusnya, yakni Sapur pertama, tekanan terhadap Kusan pun semakin intensif. Banyak sumber menunjukkan bahwa wilayah barat, Kekaisaran Kusan, termasuk Gandhara dan Baktria, akhirnya jatuh ke tangan Persia. Sasania bahkan menciptakan entitas politik bawahan bernama Kusan Sahar dan Kusan Sasanid, sebuah provinsi yang diperintah oleh Pangeran Persia namun menggunakan nama Kusan untuk mempertahankan legitimasi di mata penduduk lokal. Sementara itu, di sisi timur dan selatan muncul kekuatan baru yang juga menggerogoti dominasi Kusan, yakni Kerajaan Gupta di India. Pada awal abad keempat Masehi, dinasti Gupta di bawah Chandragupta pertama dan Samudragupta mulai memperluas kekuasaannya ke arah barat laut India. Dalam berbagai prasasti seperti prasasti Allahabad, disebutkan bahwa Samudragupta menaklukkan para raja Kusan kecil di wilayah Gangetik Utara yang menunjukkan bahwa kekaisaran tersebut telah terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Kekuasaan Kusan di India Utara yang dahulu terpusat, kini terpecah belah menjadi entitas politik lokal tanpa koordinasi pusat dan memperlihatkan bahwa struktur kekaisaran sudah benar-benar rapuh. Selain serangkaian tekanan militer, kemunduran ekonomi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam proses disintegrasi Kusan. Seiring dengan meningkatnya instabilitas politik di Asia Tengah serta konflik antara Romawi dan Sasania, jalur perdagangan utama tersebut menjadi terganggu. Pendapatan dari sektor pajak dan perdagangan pun berkurang secara drastis sehingga pemerintahan Kekaisaran Kusan tidak lagi mampu mempertahankan pasukan besar maupun mendukung proyek-proyek keagamaan dan infrastruktur yang menjadi simbol kekuatan mereka. Krisis ekonomi ini lantas diperparah oleh menurunnya nilai koin dan juga inflasi. Bukti numismatik menunjukkan bahwa logam mulia yang digunakan dalam koin Kusan mengalami penurunan kualitas dari masa ke masa. Pada masa akhir Kekaisaran, koin-koin emas yang dulu dicetak dengan kualitas tinggi menjadi semakin ringan dan bercampur dengan logam murah, menunjukkan penurunan kemampuan keuangan dari Kekaisaran Kusan. Kelemahan ekonomi ini pun bukan hanya mencerminkan krisis sumber daya, namun juga hilangnya kepercayaan publik terhadap otoritas kekaisaran. Kemunduran politik dan ekonomi juga diikuti oleh pergeseran kultural dan religius yang mempengaruhi kohesi sosial internal. Pada masa kejayaannya, Kekaisaran Kusan menjadi tempat bertemunya berbagai tradisi spiritual seperti Buddha, Hindu, Zoroastrian, dan bahkan pengaruh Helenistik dari Yunani Baktria. Namun ketika kekuasaan pusat melemah, dukungan terhadap institusi keagamaan pun juga menurun. Banyak vihara dan juga stupa besar di Gandhara dan juga Mathura tidak lagi mendapatkan perlindungan dan dana dari negara. Kejatuhan ekonomi dan gangguan keamanan membuat kegiatan ziarah dan produksi seni religius pun mengalami penurunan yang tajam. Dan akibatnya, pengaruh budaya dan spiritual yang sebelumnya menjadi kekuatan integratif justru mulai memudar dan meninggalkan kekosongan identitas politik di banyak wilayah. Di samping itu, militer Kusan yang dahulu kuat juga mengalami degradasi struktural. Pasukan yang dulunya terdiri atas kavaleri berat dari stepa dan infanteri lokal kehilangan daya tempur akibat berkurangnya dana serta pecahnya loyalitas. Para jenderal lokal pun mulai lebih mementingkan kepentingan pribadi dan wilayahnya dibandingkan membela kekuasaan pusat. Dengan angkatan perang yang tidak lagi terkoordinasi, wilayah-wilayah perbatasan menjadi rentan terhadap invasi bangsa-bangsa nomaden dari utara, seperti bangsa Hun yang mulai muncul pada akhir abad keempat Masehi. Kehadiran bangsa Hun di Asia Tengah semakin mempercepat kehancuran sisa-sisa otoritas Kekaisaran Kusan di wilayah tersebut. Sementara itu, struktur birokrasi dan pemerintahan pusat juga mengalami stagnasi. Para penguasa Kusan akhir yang sering disebut sebagai Kusan kecil tampaknya tidak memiliki kapasitas administratif seperti para pendahulunya. Mereka memerintah hanya di wilayah terbatas seperti Punjab dan Gandhara dengan kekuasaan yang nyaris simbolis. Catatan arkeologis menunjukkan penurunan pembangunan publik dan kegiatan administratif. Wilayah kekuasaan Kekaisaran Kusan yang tersisa bahkan tampak lebih seperti kerajaan regional yang bergantung pada kebijakan eksternal kekuatan besar seperti Sasania ataupun Gupta. Salah satu aspek lain yang turut mempercepat kemundurannya adalah melemahnya integrasi antara Asia Tengah dan India Utara. Pada masa awal, jaringan politik, ekonomi, dan budaya antar kedua wilayah tersebut sangatlah kuat. Namun seiring dengan meningkatnya ancaman Sasania dan konflik di jalur Transonia, hubungan ini pun pada akhirnya terputus. Terisolasinya wilayah India Utara dari basis asli kekuasaan di Baktria mengakibatkan Kekaisaran kehilangan kontrol atas sumber daya strategis di wilayah utara.
Hubungan dagang dan pertukaran budaya pun terganggu, mempersempit pengaruh Kusan di tingkat regional maupun internasional. Pada periode akhir, sekitar abad keempat Masehi, sisa-sisa kekuasaan Kusan masih bertahan dalam bentuk Kusan kecil di sekitar lembah Kabul dan juga Punjab. Namun entitas ini hanyalah bayangan dari masa lalu kejayaan Kekaisaran Kusan. Mereka tidak lagi memegang peranan politik signifikan, melainkan menjadi kerajaan penyangga di antara kekuatan besar seperti Sasania di wilayah barat dan juga kerajaan Gupta di wilayah timur. Dalam catatan sejarah Tiongkok, wilayah mereka digambarkan sebagai kerajaan kecil yang lemah dan bergantung pada kekuasaan asing. Eksistensi politik mereka bertahan hanya karena posisi geografis strategis di jalur perdagangan, bukan karena kekuatan militer ataupun administratif. Secara bertahap, identitas politik Kusan pun lenyap dari catatan sejarah dan digantikan oleh hegemoni baru. Di barat laut India, pengaruh Gupta semakin kuat, sementara di Asia Tengah, dominasi Sasania dan kemudian bangsa-bangsa nomaden menutupi seluruh warisan politik Kusan. Namun bekas wilayah Kusan tetap menjadi jembatan peradaban antara timur dan barat selama beberapa abad kemudian, meskipun tidak lagi di bawah satu pemerintahan yang utuh.